Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayat ini seringkali kita dengar. Mungkin kalau kita sedang dalam pergumulan, sedang apa ini, sepertinya jadi pasal favorit. Kita akan baca secara bergantian. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua ayat yang genap. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami kegagalan. Benar, mau itu kegagalan besar, kegagalan kecil. Namanya sebuah kegagalan itu nggak enak. Dan itu menyakitkan. Karena kadang kita manusia punya ekspektasi, punya rancangan, tapi saat rencana itu tidak terjadi, seringkali kita kecewa. Dan pasti setiap kita mengalami, mau itu orang dewasa, anak-anak, anak sekolah. Artinya proses itu sebagai manusia tidak bisa kita tidak hadapi. Ya. Salah satu penyebab seringkali manusia kecewa sama Tuhan adalah tidak siap menerima kegagalan. Ya, Bapak Ibu saya mau katakan buat kita semua, sebenarnya kegagalan itu tidak pernah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Amin. Kita boleh buka di Kejadian pasal pertama, itu proses penciptaan alam bumi. Selalu ada kata-kata yang membuat saya itu tertarik. Selalu setiap Tuhan menyelesaikan masa penciptaannya, ada kata-kata yang diulangi. Allah melihat bahwa semuanya baik. Itu diulang. Setiap Tuhan menyelesaikan ciptaannya, selalu ada kata-kata Allah selalu melihat semua yang diciptakannya baik. Jadi sebenarnya Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita sering gagal? Bapak Ibu, pada dasarnya manusia, Allah punya rancangan yang luar biasa. Kita lihat dalam manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu bisa baca itu di Kejadian pasal 3. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa manusia gagal? Karena kalau kita baca, manusia itu gagal mempercayai Tuhan. Sifat manusia yang sedikit pengen tahu, merasa jauh lebih mengerti, itu yang kadang-kadang membuat manusia gagal mempercayai Tuhan, sehingga dia punya rancangan sendiri. Tapi saat rancangan itu tidak terjadi, yang disalahin siapa? Tuhan. Nah, banyak di antara kita sering kali begitu. Lalu kita pakai tolak ukur kita, kegagalan kita dengan melihat orang lain. Kok dia enggak? Aku kok gini? 2017 Bapak Ibu saya ikut namanya PLP
LPG. Itu salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi atau tunjangan guru dari pemerintah. Ada namanya, kami seperti bukan di karantina sih, seperti ada pelatihan itu selama 10 hari. Ujungnya itu ada namanya UTN, ujian tulis nasional. Dan Bapak Ibu, satu kelas saya itu 30 orang. Dan itu beberapa kelas banyak, itu satu Lampung. Ada yang di Metro, ada yang di Bandar Lampung. Satu angkatan saya itu saya nggak tahu berapa jumlahnya. Bayangkan dari sekian ratus orang yang lulus satu, dan saya nggak termasuk. Bayangkan, saya bilang ada sampai perjuangannya tuh begini. Ada yang hamil, melahirkan harus terpaksa ikut ujian. Dia ujian itu dibawa seperti apa? Pakai kursi roda. Tapi yang nggak lulus gitu. Gagal gitu. Gagal untuk apa? Jadi kalau gagal nggak dapat sertifikat, tunjangannya nggak jadi. Pasti saya tanya sama teman saya gini, mereka ada rasa seperti, aduh kok saya nggak lulus sih, kan perjuangan saya sudah luar biasa sampai melahirkan di tempat gitu bahasanya ya. Hari ini melahirkan, besok langsung ikut ujian. Karena kita dari beberapa kali nggak tahu akan ada ujian ulang atau enggak. Itu kalau nggak salah Oktober. Dan saya nggak lulus. Ya, haleluya. Dari sekian, saya sempat gini, iya Tuhan, kok saya nggak lulus? Kenapa ya? Salahnya di mana ya? Gitu. Seringkali manusia kalau nggak menghadapi sesuatu, ekspektasinya udah terlalu tinggi dan nggak terjadi, pasti yang dicari-cari kesalahannya itu Tuhan. Kok Tuhan tega? Bener nggak? Ya, Tuhan izinkan aku mengalami begini. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena manusia gagal mempercayai Tuhan. Ya. Makanya pada dasarnya kita sering susah percaya sama orang lain. Sama orang lain kita susah. Kadang Tuhan aja kita jauh lebih susah percaya. Ya. Kita manusia, dan terutama orang-orang Kristen suka pakai klaim ayat-ayat yang sepertinya ada janjinya Tuhan. Saya bilang semua Alkitab itu firman-Nya itu janji, dan saya percaya ada penggenapan di dalamnya. Seperti kita akan menjadi kepala bukan ekor, rancangannya damai sejahtera. Seringkali kita klaim ayat itu, tapi saat kita melakukan sesuatu gak berhasil, salahnya di Tuhan. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu? Kita mau sama-sama belajar bagaimana cara menikmati janji Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah janjiin kita gak pernah punya masalah, enggak. Setiap proses hidup, ya anak sekolah aja ada ujian, apalagi kita hidup. Ya, seketika dunia ini bisa berubah dengan begitu dahsyatnya. Seketika yang tadinya baik bisa jadi buruk, atau yang tadinya buruk bisa jadi baik. Kita nggak akan pernah tahu. Ya, di luar itu semua, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat tetap menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan masa depan yang penuh pengharapan. Kok jadi kerjanya cuma jadi buruh? Janji Tuhan, saya akan jadi kepala, bukan ekor. Kok di tempat kerja saya jadi pesuruh? Ya, kita sering salah mengartikan, salah menafsirkan ayat-ayat itu untuk kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara menikmati janji Tuhan. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, itu juga salah satu contoh bagaimana itu kan anak yang terhina. Si anak itu gagal mempercayai bapaknya. Dan saya tidak mau kita semua gagal mempercayai bapak kita. Ya, kita mau tetap percaya
bagaimana kita mempercayainya? Yang pertama, tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-23, di situ bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, poin yang pertama, bagaimana cara kita bisa menikmati, sekalipun sepertinya kok menikmati apa yang mau dinikmati, Bu Didi? Apa yang mau kita nikmati? Gak ada gitu. Tapi Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6 dibilang di sini adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Poin yang pertama, bagaimana cara kita menikmati janji Tuhan? Percaya, yang pertama, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Walaupun sepertinya belum, tapi kita percaya sebagai umat Tuhan bahwa kita sudah memperoleh janji Tuhan. Kenapa? Dibilang dalam firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, jangan kita berpikir janji Tuhan itu besar, berkatnya hanya materi saja. Tidak. Tapi saat hari ini kita boleh berdiri, kita boleh datang ibadah, itu salah satu kita tidak pernah kekurangan bukti janji Tuhan buat kita. Kita sering menagih janji Tuhan yang terlalu muluk. Maaf, kadang saya juga ngalamin, Tuhan aku mau ini, mau itu. Saya fokusnya hanya janji hal-hal yang besar, tetapi hal-hal sederhana yang saya alami, saya lupa bahwa saya sudah menerimanya dari Tuhan. Kesehatan, Bapak Ibu ini sekalian saya mau sampaikan, kita wajib jaga prokes, ya. Mohon masker jangan dilepas, bukan apa-apa, bukan. Jangan menyepelekan. Kesehatan, Tuhan janjikan kesehatan selalu dalam hidup kita, iya. Tetapi kita juga harus jaga, bukan sembarangan. Ya. Jika saat ini Bapak Ibu kita bisa lihat, saya bisa berjumpa, kita semua bisa bertegur sapa, itu semua karena apa? Kita nggak pernah kekurangan. Bukan masalah lagi saat, maaf saya bilang materi. Siapa yang di sini nggak pernah kekurangan? Saya tanya, kekurangan materi. Mau kita dikasih berkat 10 miliar, 100 triliun, kalau kita nggak pernah merasa bahwa Tuhan mencukupkan, kita akan selalu kekurangan. Masih mau ini. Hidup itu nggak melulu Bapak Ibu, memang materi itu penting. Tapi masalahnya materi itu kita kendalikan atau yang mengendalikan kita. Itu saja. Setiap kita diberi Tuhan pilihan untuk tetap mau percaya atau enggak. Hidup itu pilihan. Kita punya kehendak bebas, ya. Tapi jangan sampai kehendak bebas itu membuat kita hancur dan lari dari rancangan Tuhan. Karena apa? Yeremia 29 dikatakan bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Ya, sejahtera itu enggak bicara karena kamu banyak materi. Sejahtera itu di mana kita semua bisa menjalani hidup, ada damai, ada sejahtera yang enggak bisa dunia berikan dalam hidup kita. Mari. Mungkin hari-hari kita enggak mudah. Bukan Bapak Ibu saja, saya juga hari-hari saya enggak mudah. Kita sama-sama harus berjuang dalam hidup ini. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan. Percaya bahwa berkat Tuhan itu kita sudah menikmatinya. Kita sudah menerimanya. Lalu yang kedua Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana cara kita menikmati janji Tuhan. Dalam Mazmur 139. Mazmur 139 itu bagaimana Tuhan Allah menciptakan kita dengan begitu dahsyatnya. Kita sudah dirancangkan, bahkan hari-hari, nanti Bapak Ibu bisa baca, hari-hari yang kita lewati itu sudah Tuhan rancangkan. Sebenarnya Tuhan itu adalah Sang Kreator yang luar biasa. Seperti orang tua itu gini, punya anak, pengennya nanti pasti orang tua punya rancangan kan terhadap anak-anaknya, pengen anaknya begini nanti, walaupun mungkin sekolahnya di sini, semuanya Tuhan orang tua siapa?
Seperti itu juga Bapak kita. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan buat kita semua, bagaimana cara kita bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita, yaitu menyadari bahwa ada Tuhan dalam hari-hari kita. Hari-hari kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekalipun kadang kita manusia itu suka tiba-tiba datang rasa malas, bener gak? Malas, membaca firman malas. Gak usah deh begitu, mau mandi aja kalau libur pasti banyak yang malas. Saya malam kalau libur, kalau hari kerja kan mandi sehari 2 kali, ini enggak, sehari sekali cukup gitu kan. Itu contoh sederhananya, ya. Banyak kalau ditanya malasnya apa? Banyak, kita ini sebagai manusia malasnya banyak, tapi berkatnya mau banyak juga, gimana itu? Nah, seringkali kita kalau sudah malas begitu kan ya, kalau lagi dapat apa? Dapat masalah, nanti apa? Nyalahinnya kan Tuhan di mana? Tuhan gak nolong saya gitu kan. Saya mau tanya, kalau kita aja malas begitu, giliran punya masalah, kenapa yang disalahin Tuhan? Wong Tuhan itu gak ngapa-ngapain loh. Paling cuma ngeliatin kita, ini ngapain ini? Ini ngapa atau ini gitu. Giliran kalau lagi punya masalah, teriak-teriak. Tuhan ini gak adil. Seberapa sering kita berbicara Tuhan gak adil? Karena apa? Setelah itu kita pakai tolak ukur orang lain. Sepertinya dia diberkati Tuhan, kok aku enggak Tuhan? Protes. Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita gak menyadari bahwa hari-hari kita ada Tuhan, mau Tuhan sebenarnya di samping kita gak akan bisa lihat. Gak akan bisa lihat. Karena apa? Fokus kita hanya apa? Keinginan kita, kok rancangan kita nggak terjadi. Mari kita belajar bahwa hari-hari kita itu ada Tuhan. Ya, dalam Mazmur 139 itu jelas Bapak Ibu. Bahkan dari kita belum ada, Tuhan itu sudah rancangkan jauh-jauh. Sebab kejadian itu dahsyat dan ajaib. Itu luar biasanya Tuhan. Ya. Jangan kita merasa selalu kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, janji Tuhan itu dalam hidup kita luar biasa. Seringkali karena kita seperti nggak menikmati karena kita nggak melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Karena fokus kita bukan Tuhan lagi. Fokus kita bukan Tuhan lagi, tetapi apa? Keinginan kita, keserakahan kita. Mari ajar setiap diri kita masing-masing, nggak perlu ngajar orang lain. Ya seperti saya dulu nggak, tapi ajar diri kita untuk menyadari. Mari terus bangun arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya kita bisa melihat hal-hal kecil. Itu adalah bukti penggenapan janji Tuhan. Ya, penggenapan janji Tuhan bahwa apa? Kita tidak akan pernah kekurangan. Walaupun uang kita nggak banyak, tapi kita masih bisa makan, kita masih sehat, kita masih bisa melihat senyum, bahkan kita bisa berbagi sukacita, kita bisa berbagi banyak hal. Itu bukti bahwa janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Ya, kalau kekurangan Tuhan, aku kekurangan rumah gede, benar. Saya pengen punya kendaraan Tuhan, kok dia dikasih saya enggak? Tolak ukurnya bukan itu lagi. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita bangun arti kehadiran Tuhan, apapun deh yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan, walaupun dengan bukan ukuran yang besar.
bulan lalu saya punya kebutuhan yang sangat besar. Saya bilang saya nggak tahu Tuhan, nggak ada bayangan nih untuk saya harus punya uang sekitar 4 juta. Buat saya itu gede sekali toh. Ya, mungkin buat Pak Heri mungkin kecil Pak Heri. Sekali berapa Pak Heri. Tapi buat saya itu sangat-sangat besar. Aduh Tuhan, saya penghasilan cuma segini Tuhan. Kalau saya kalkulasi saya bilang begini. Jadi hari itu saya ngomong sama Tuhan gini, gimana ya Tuhan saya buat nyelesain ini gitu. Terus saya pergi sama teman naik kendaraan. Tiba-tiba Bapak Ibu yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah nih timbul dalam hati Tuhan sediakan. Dan dia saya dapat. Tiba-tiba dibilang gini, ada bunyi, twing gitu ya. Bu, saya bayar les. Bapak Ibu nih gini, saya mau saksiin nih. Saya ngelesin memang privat, tapi saya tuh nggak pernah namanya nagih-nagih. Ma, saya waktunya bayaran nggak pernah. Mau dia lupa, pernah sampai 6 bulan saya diem aja. Nggak pernah saya tagih-tagih supaya sebenarnya secara manusia saya butuh. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, saya nggak pernah bilang ma waktunya bayar, nggak pernah Bapak Ibu. Tiba-tiba dia bisa bilang gini, Bu, saya kirim ya, gitu, segini. Sekarang kan serba virtual ya Bapak Ibu ya. Dan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Itu luar biasanya Tuhan. Saya memang di kantong saya boro-boro 100.000, 50.000 aja kadang ngintip-ngintip itu luar biasa. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan dahsyat. Waktu saya perlu Tuhan sediakan. Saya nggak perlu mungkin simpanan saya harus beratusan juta, nggak ada. Tetapi setiap saya perlu Tuhan ada. Saya sampai waktu itu segini, Tuhan, saya nggak bisa ngomong lagi. Kalau dibilang gaji gak cukup, orang gaji saya cuma berapa? Nah tiba-tiba dia udah lama gitu. Saya percaya itu karena Tuhan yang menggerakkan, bukan saya. Yang bukan saya bilang, mau ini sebelum bayar, gak pernah Bapak Ibu. Sampai selalu orang tua ini bilang, Bu maaf ya, saya ini banyak dosa sama murid. Saya cuma ketawa, dosa apa? Saya bilang gitu. Iya saya gak bayar-bayar, murid saya gak minta-minta. Lah saya bukan diajar Tuhan, saya bukan minta. Ya, saya percaya kalau itu berkat saya, nggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan itu kenapa saya percaya ada Tuhan kita. Dan luar biasanya Tuhan kita itu. Luar biasanya Tuhan kita itu. Mari bangun arti kehadiran Tuhan. Bapak sering ingatkan, mulai harimu, isi harimu dan akhiri harimu bersama dengan Tuhan. Ya, isi harimu dengan Tuhan. Bukan Tuhan buku ya. Tapi Tuhan, karena apa? Itu satu-satunya nama yang bisa memberikan kita kelegaan, ada damai sejahtera. Ya, mungkin seringkali hidup kita mepet, mau ini mepet gitu ya. Tapi luar biasa. Tuhan kita itu nggak pernah tutup mata. Bapak Ibu, jika dalam hidup kita ada saatnya kita menyerah, saya mau katakan kita harus bersyukur bahwa Allah kita tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Allah kita tidak pernah menyerah buat hidup kita. Jadi saat kita merasa mau menyerah, ingat Tuhan aja nggak nyerah kok kita nyerah. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir buat kita semua. Bagaimana cara kita menikmati janji Tuhan? Yaitu mengucap syukur. Dalam kisah Tuhan Yesus, Lukas, saya lupa ini ayatnya di mana Bapak Ibu. Jadi yang waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, saya tidak fokusnya ke sisanya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan saat dia sudah menyuruh, dia membuka tangannya dan mengucap syukur. Kita lihat, ya, dalam ucapan syukur yang Tuhan sampaikan, ada mujizat di dalamnya. Ya, 5.000 orang dengan 2
5 roti dan 2 ekor ikan. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Ya, Bapak Ibu, walaupun mungkin janji Tuhan belum tergenapi, tetap mengucap syukur. Kenapa? Dalam ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan sediakan. Gak perlu muluk-muluk. Ucapan syukurnya harus kalau dapat sesuatu yang besar. No, saat kita merasa lemah, mari tetap mengucap syukur bahwa kelemahan kita tetap kuat sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Kenapa saya nggak bilang cara menikmati janji Tuhan berdoa? Saya mau bilang ke kita semua, orang berdoa belum tentu mengucap syukur, tetapi orang yang mengucap syukur pasti berdoa. Kenapa? Kalau orang berdoa kadang cuma karena kamu punya keinginan, minta. Ya, karena apa? Enggak, kadang seringkali kita berdoa nggak tulus, karena ada hal yang mau kita perlu, kita ingin. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita bisa mengucap syukur, pasti kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Ya, ucapkan syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mau itu sekarang sedang keadaan tidak baik, hal yang tidak menyenangkan terjadi, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita masih tetap kuat nih. Tetap kuat. Bapak Ibu, seringkali kita kan manusia berdoa, sering salah juga, motivasinya salah. Saya mau sedikit kesaksian ini sebelum saya tutup. Minggu lalu Bapak Ibu, itu saya merasa otak saya itu penuh. Jadi saya bercanda sama Vini, kayaknya ada RAM yang harus dicopot, diganti dengan yang RAM kayak komputer itu. Kalau RAM itu kayak otaknya ya, jadi supaya bisa nampung data banyak. Ini saya mikir itu sampai nggak bisa. Benar, saya bilang, udah Vini kamu aja ya kali ini. Saya sampai bilang ngomong gitu sama Vini. Di tengah otak saya yang bahasa saya nge-blank error itu, saya harus nyiapin namanya ada ujian. Ya, guru juga ujian. Saya tuh berdoa gini, Tuhan, saya mau lulus KKN lebih 1 aja. Saya taunya passing grade-nya itu 80. Kan ngoyo Bapak Ibu kalau nilai 80 itu dengan ujian 100 soal, waktu 2 jam, dan saya nggak tahu itu bacaan kalimatnya panjang-panjang. Saya mikir gini, oh Tuhan gitu kan. Saya bilang, Tuhan KKM aja deh, lebih 1 aja. Di otak saya ekspektasinya berapa? 80 berarti 81 kan ya. Lalu Bapak Ibu, hari itu ujian. Hari Minggu lalu, Sabtu tanggal 17 ujian. 2 jam, ternyata saya bersyukur soalnya 80. Wah, saya ngerjain nih. Sisa waktu saya banyak 45 menit. Teman saya itu sibuk itu. Saya itu kalau lama-lama juga gak betah. Akhirnya bilang, udahlah. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nilainya gak segitu. Nilainya hanya 65 ke atas. Aduh, gak lulus Tuhan. Otak saya ngomong gitu, hati saya ngomong gitu. Karena di otak saya kan berpikiran, saya merasa passing grade-nya 80 nggak lulus deh. Ternyata hari Senin saya nggak sekolah, sakit. Hari Selasa saya sekolah, lalu ada rapat. Terus diumumin ada beberapa, ternyata nilainya itu yang dari 60 sampai 70-an itu hanya 10 orang. Saya masuk, yang perempuan ada 3, ada saya, Ibu Roma, 1 lagi ada guru matematika. Yang sisanya laki-laki. Diumumin, ternyata passing grade-nya berapa Bapak Ibu? 65. Saya bilang gini, Tuhan pas banget ya, saya minta lulus KKN passing grade 1 lebihnya 66,25. Saya bilang gini, doa saya kan lulus KKN yang lulus gitu. Dan saya melihat walaupun nilai saya ekspektasi saya 80,
Bersyukurnya kenapa? Tuhan gak jawab saya kalau dikasih 80 apa gak sombong. Karena yang lain cuma 70, 69 gitu-gitu. Kalau saya dikasih 80 saya merasa sombong. Tuhan gak mau. Saya dikasihnya pas seperti doa saya. Pas KKM lebih satu. Dan itu Tuhan kita. Tuhan kita gak mau terlalu membuat kita seperti mengananaskan kita, enggak. Supaya kita belajar bahwa dalam hari-hari kita ada Tuhan. Ya, mari janji Tuhan itu dalam hidup kita untuk setiap kita bukan yang muluk, tetapi selalu rancangannya damai sejahtera. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Ku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Kami percaya Tuhan janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa janji-Mu selalu ya dan amin. Terima kasih Engkau selalu hadir dalam hari-hari kami. Saat kami lemah, saat kami butuh penghiburan, Engkau satu-satunya pribadi, satu-satunya Bapa yang selalu ada dan siap menanggung hidup kami. Kami bersyukur dan bangga bahwa hari-hari kami Tuhan tetap pegang. Ampuni Tuhan, seringkali kami gagal mempercayai-Mu. Seringkali kami lupa bahwa Allah, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang akan menjadi pembela kami. Saat dunia menolak kami, saat dunia menghakimi kami, tapi kasih-Mu tidak pernah menghakimi kami. Kasih-Mu tidak pernah menolak kami. Bahwa kasih-Mu yang besar itu yang menopang dan memenuhi hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus menikmati janji Tuhan. Janji di mana Tuhan menyertai sampai berkesudahan. Ajar kami Tuhan menyadari hari-hari kami tidak akan bisa tanpa ada Tuhan di dalamnya. Ajar kami dalam hari-hari kami untuk kami memperoleh hati yang bijaksana, menghitung bahwa hari-hari kami Tuhan tidak
Haleluya. Amin.